Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi kabar buruk dari perbuatan secara spiritual dia. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya kembali untuk mengatakan dari situasi perjalanan komitmen kamu, apakah pengorbanan kamu dan perjuangan kamu dihargai oleh manusia tersebut? Hah, Wak Geng?
Saya hanya sekedar ingin mempertanyakan saja ketika kamu memberikan apa yang menjadi pengorbanan kamu dan perjuangan kamu dari situasi komitmen yang pernah kamu bina terhadap manusia tersebut, manusia itu bagaimana responnya? Saya berbicara dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, saya hanya sekedar mempertanyakan saja. Karena di balik dari apa yang menjadi pertanyaan saya tersebut, kamu yang bisa memberikan suatu jawaban karena kamu yang lebih memahami apa yang menjadi situasi komitmen kamu. Kalaupun saya ingin mencoba untuk memberikan suatu jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, bisa saja jawaban yang akan saya kasih tahu terkoneksi atau tidak terkoneksi. Sepertinya pengorbanan dan perjuangan kamu itu seperti menitik beratkan diri kamu hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi duka kamu, tangisan kamu, kesedihan kamu, kesialan kamu, ketidaktenangan kamu, beban kamu, kesetresan kamu, dan kedepresian kamu. Di satu sisi kamu yang penuh dengan pengorbanan, tetapi di satu sisi yang sama kamu pula yang menangis. Berarti manusia itu datang di dalam kehidupan kamu, tujuan dia apa? Apa tujuan dia datang di dalam kehidupan kamu kalau kamu yang berkorban, kalau kamu yang berjuang? Berarti manusia itu hanya numpang hidup di dalam kehidupan kamu. Berarti kamu hanya dijadikan sebagai opsi agar dia mendapatkan apa yang menjadi ketenangan dia secara kehidupan. Di luar dari kata opsi, dia tidak mempermainkan apa yang menjadi situasi perasaan terhadap diri kamu. Sekalipun dia mempermainkan apa yang menjadi situasi perasaan terhadap diri kamu, itu hanya di awal saja. Hanya di awal agar kamu itu yakin, agar kamu itu terjebak, agar diri kamu itu termakan dengan apa yang menjadi cover dia secara penampilan dia. Ini kartu pertama yang saya pegang adalah kartu yang berbicara secara pedang. Tetapi pedang tersebut terdiri dari 5 pedang. 5 pedang, pedang yang berbicara. Apakah mungkin saya akan mengatakan pengorbanan dan perjuangan kamu memberikan kamu kebahagiaan padahal realitanya bertolak belakang? Apakah mungkin? Kalaupun saya mengatakan mungkin, berarti saya membohongi kamu, berarti saya memanipulatif kamu, berarti saya menjebak diri kamu secara perkataan. Begitu saya memegang kartu pertama yang saya pegang, sulit untuk saya katakan energi kamu itu ada kebahagiaan ketika membina suatu komitmen terhadap manusia tersebut. Apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti saya ingin mensugesti apa yang menjadi pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya. Dan saya tidak ada niat apalagi menghakimi manusia itu ketika manusia itu memperlakukan diri kamu secara tidak wajar. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Sekalipun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Membenarkan dalam arti apa? Apa yang selama ini dimainkan oleh pihak ketiga secara spiritual, spiritual itulah yang akan mengarahkan pihak ketiga untuk mendapatkan apa yang menjadi situasi kesialan dia sendiri. Apa yang selama ini dipergunakan oleh pihak ketiga secara spiritual itu adalah cerminan di mana pihak ketiga akan mendapatkan situasi yang bersifat kabar buruk, resiko buruk, dampak buruk, dan kehidupan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Muncul kartu Ten of Swords.
yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Tetapi dalam arti apa? Bisa saja permainan yang dilakukan oleh pihak ketiga secara spiritual itulah yang akan membuat pihak ketiga menerima apa yang menjadi kehancuran dia, kemalapetakaan dia, keterpurukan dia, kesedihan dia, duka dia, dan tangisan dia. Ini Ten of Swords, saya akuin memang pihak ketiga bermain secara kelicikan untuk membina suatu komitmen terhadap manusia yang sudah meninggalkan diri kamu. Tetapi permainan kelicikan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu akan mengarah sendiri di dalam kehidupan pihak ketiga. Muncul kartu The Hangman yang dimana kemunculan kartu ini berbicara dalam kondisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya kartu ini saya kaitkan dengan judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini, tetapi dalam arti apa? Bisa saja kondisi pihak ketiga akan ada satu keadaan di mana pihak ketiga akan diperlakukan secara kesengsaraan atas seizin dari semesta. Semesta mengetahui apa yang menjadi permainan yang dilakukan oleh pihak ketiga secara spiritual, Wage. Karena semesta pun akan memberikan suatu tamparan sendiri terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Eight of Swords yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambarnya. Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seakan-akan gambar di dalam kartu tersebut ini adalah cerminan di mana pihak ketiga akan merasa tercekik, terkekang, terintimidasi dari permainan yang dia lakukan secara spiritual dia tersebut. Awalnya saja spiritual itu memberikan suatu kebahagiaan terhadap pihak ketiga. Ujung-ujungnya pihak ketiga inilah yang akan menerima apa yang menjadi kabar buruknya sendiri. Muncul kartu The Tower yang dimana kemunculan kartu ini kemungkinan besar kamu sudah mengerti arti dari kartu tersebut, karena memang kartu ini selalu keluar, kartu ini selalu muncul, dan kartu ini selalu saya pegang. Kalaupun kartu ini saya kaitkan dengan judul tersebut, saya akan membenarkan, tetapi dalam arti apa? Permainan spiritual pihak ketiga akan membuktikan bahwasannya pihak ketiga akan menerima kehidupan yang sama sekali tidak ada keberuntungan. Ini ujung-ujungnya pihak ketiga tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi keberuntungan, karena memang ini adalah tindakan dari pergerakan semesta. Bisa saja semesta akan memberikan suatu kondisi di mana pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi malapetakannya sendiri. Muncul kartu The Empress yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Akan ada satu keadaan di mana pihak ketiga akan merasakan apa yang menjadi situasi ketakutan dia sendiri, kecemasan dia sendiri, kegelisahan dia sendiri dari permainan spiritual tersebut. Karena spiritual yang dimainkan oleh pihak ketiga ini adalah gambaran di mana pihak ketiga benar-benar tidak ada ruang untuk menikmati apa yang menjadi udara segar yang akan dirasakan oleh pihak ketiga. Muncul kartu Four of Swords
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja permainan secara spiritual yang dimainkan oleh pihak ketiga, pembuktian di mana pihak ketiga akan ada situasi yang bersifat istirahat. Istirahat dalam arti apa? Kefrustasian, kesetresan, dan kedepresian. Muncul kartu Page of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat dalam arti apa? Lagi-lagi saya akan membenarkan Wak Geng, tetapi ini akan kamu lihat sendiri kabar buruk dari pihak ketiga atas dasar dari permainan spiritual akan muncul dan akan diperlihatkan terhadap diri kamu, dan kamu akan mentertawakan sendiri bagaimana resiko yang akan diterima oleh pihak ketiga atas dasar dari permainan spiritual tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.